Nah, mari kita buka firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai dengan 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Siapa yang bersiap? Elia. Ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda. Ya, kita akan bicara tentang seorang janda yang murah hati, yang rendah hati. Ya, seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, Elia, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi dan mengambilnya, ia berseru lagi, Elia, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati karena habis. Oke? Ayat 14. Ayat 14. Ada? Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, ini dahsyat sekali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang ada di live streaming bisa mengikuti pengajaran khotbah ini bagi kita. Nah, bagi banyak orang, berkata tentang uang itu seringkali menjadi hal yang sangat tabu. Ya. Kenapa? Karena di kalangan orang Kristen, kalau kita khotbah tentang keuangan di dalam gereja, banyak orang menyoroti bahwa pendeta itu mata duitan. Khotbahnya duit terus. Tetapi sebenarnya kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan tentang uang itu 3.560 kali. Ya, kata di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bicara tentang uang. Jadi uang perlu juga kita sebagai hamba Tuhan bisa mendengarnya, ya, dan mempelajarinya. Masih banyak orang yang beranggapan jika kita berbicara tentang uang, berarti pandangan kita masih pandangan duniawi. Ya, karena memang kalau bicara uang, orang seringkali bilang orang dunia itu yang banyak bicara uang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus mengetahui tentang keuangan dan kita bisa mengelolanya, mengaturnya dengan baik sehingga kita selalu cukup, tidak berkekurangan. Jangan besar pasak daripada tiang. Ya. Pengeluaran banyak tapi pendapatan sedikit. Nah, ini kita belum bisa mampu mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan ada orang Kristen tertentu yang beranggapan bahwa kemiskinan identik dengan kekudusan. Ya, karena dia bilang dia miskin, dia tidak bisa buat apa-apa, dia gak bisa lakukan apa-apa. Tapi orang kaya, mereka dapat
uang yang banyak mungkin dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram, dengan manipulasi, dengan menipu, dengan berjudi, baru mereka bisa dapat kekayaan uang. Itu sebabnya mereka bilang lebih baik miskin tapi kita kudus. Tetapi saya mau katakan, seringkali juga orang Kristen berkata tidak apa-apa kalau kita miskin di dunia, tapi yang penting kita kaya di surga, saudara-saudara. Ini banyak orang berkata demikian. Tetapi dengar pagi ini, Allah punya kerinduan. Allah sangat menginginkan saudara dan saya menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang hidup di dalam kelimpahan. Ya, bukan sekedar kita kaya, tapi kita hidup dalam kelimpahan. Kalau kita hidup dalam kelimpahan, kita bisa memberkati orang lain. Dengan kelimpahan yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Adam dan Hawa diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden yang sangat luar biasa. Mereka menjadi orang kepercayaan Allah ya di Taman Eden. Mereka tidak pernah mengalami kekurangan, semua Tuhan sediakan bagi manusia yang pertama ini. Tetapi apa akibatnya? Mereka yang tadinya hidupnya makmur, berhasil, penuh kelimpahan, tetapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan, maka pada saat itu Alkitab berkata, mereka kehilangan segala-galanya dan mereka diusir keluar dari Taman Eden yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan bukan Adam dan Hawa saja diberkati Tuhan, ditulis dalam Alkitab. Tapi kalau kita baca Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, dan Salomo, itu adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Supaya apa? Mereka hidup berkelimpahan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 14, itu kita menemukan janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi umatnya, bagi orang-orang yang percaya. Alkitab berkata Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah kepada setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Jadi kuncinya kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita mau melakukannya, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang penuh dengan kelimpahan. Yang percaya, katakan amin. Nah, 2 Korintus 8:9 mengatakan, karena kamu telah menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan yang kaya, Dia rela turun di dalam dunia, menemukan kita orang-orang yang sederhana, mungkin orang yang miskin, supaya kita yang miskin ini menjadi kaya di hadapan Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Ini janji Tuhan. Jadi Allah ingin setiap kita manusia diciptakan dengan tangannya menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang berhasil artinya orang-orang yang punya masa depan yang penuh dengan harapan. Kita tidak usah takut menghadapi masa depan di depan kita. Kalau kita sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Saudara-saudara, ini janjinya yang harus kita alami di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Apa tujuan Tuhan memberkati kita dan kita menjadi berhasil? Tujuan yang pertama supaya kita hidup dalam kelimpahan. Kita tidak hidup dalam kelemahan, kemiskinan, dan penderitaan. Itu tujuan Tuhan memberkati kita. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi berkat bagi keluarga. Ya, menjadi berkat bagi keluarga, orang tua kita, sesama kita, bahkan pekerjaan Tuhan di gereja. Karena kita diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bisa hidup dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, saya mau beritahukan, keuangan itu juga kunci untuk kita bisa mengalami kebahagiaan. Ya, apa yang kita perlukan, kita butuhkan itu bisa terpenuhi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita.
Ya, jadi kalau kita diberkati Tuhan, saya berharap Family Hope, ajaklah istrimu, ajaklah suamimu, gak usah undang orang lain, ya. Suami isi anak-anak, ya, minum kopi, minum teh, ya, sambil ngobrol, ya. Dan itu membangun satu hubungan yang baik antara kita dengan keluarga kita, bahkan dengan Tuhan, ya. Supaya kita bisa belajar membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita diberkati Tuhan, jelas kita ingin supaya kita mau memberkati Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan dengan apa? Dengan uang yang Tuhan berikan kepada kita juga. Supaya kita bisa menjadi berkat dan punya kesempatan untuk mendapat pahala di surga. Jadi orang yang suka memberi, itu ada pahala khusus, ada upah khusus di surga. Jadi kalau kita menabung di dunia ini, tapi di surga tabungan kita banyak. Jadi kita juga akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Supaya kita bisa memuliakan Allah dengan harta kita. Ya, tujuan Tuhan memberkati kita dengan uang, dengan harta. Supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Sampai hari ini saya bisa bernafas, saya sehat sampai hari ini. Saya berkecukupan dalam ekonomi saya. Dan kita ingin supaya apa yang ada pada kita, kita juga bisa kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Berkat yang Tuhan percayakan kepada kita bukan untuk kita sendiri, saudara-saudara. Tapi untuk orang lain, untuk Tuhan yang kita sembah sampai hari ini. Jadi kekayaan bukanlah tujuan akhir dari Allah. Tapi kekayaan adalah sarana yang harus kita gunakan untuk mencapai tujuan ilahi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita anak-anaknya bisa hidup bahagia, dimuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, saya teringat 2 minggu yang lalu saya ada di Sulawesi Barat, ya, dari Makassar ke Sulawesi Barat saya sendiri naik bis karena pendeta-pendeta yang diundang khotbah mereka udah naik mobil pada hari Sabtu, karena Minggu saya masih khotbah di Makassar. Saya seorang diri di atas bis, gak kenal orang. Perjalanannya berapa jam? 10 jam lamanya. Sampai pinggang-pinggang saya encok juga, saudara. Tapi saya bisa mengerti dan memahami. Saya berpikir, ngapain saya mau pergi ke sini ya? Di Jakarta enak-enak kok mau sampai ke sini. Tapi karena ini kepentingan Tuhan. Itu sebabnya saya selalu berkata, hari-hari terakhir ini kita bukan berbicara tentang kepentingan kita. Terlalu egois. Tapi kita harus berbicara banyak tentang kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan itu yang kita harus lakukan dengan baik. Dengan karunia, potensi, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita berikan untuk Tuhan. Ya, bukan sekedar uang, bukan sekedar harta saja, tapi hal yang paling berharga dalam hidup kita adalah hidup ini sendiri. Kita harus persembahkan untuk Tuhan. Jadi saya tadi katakan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada 5.280 ayat yang berbicara tentang uang. Berarti apa? Uang sangat penting untuk dikomunikasikan di dalam gereja kita. Didengar oleh setiap jemaat kita. Uang seringkali mempengaruhi keluarga kita. Supaya keluarga kita memiliki damai. Ya, uang seringkali juga mempengaruhi kita untuk mendapat pendidikan yang baik atau tidak. Semua uang. Jadi saudara-saudara, uang itu ada alat tukar yang selama kita hidup di dunia ini kita masih pergunakan. Semua orang butuh uang. Tidak ada satu orang yang tidak butuh uang di dunia ini. Semua kita butuh uang. Dan uang itu bisa membuat kita menyekolahkan anak-anak kita dengan baik. Mereka dapat pendidikan yang baik. Uang juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Ada uang kita bisa sakit, kita berobat, dapat obat dengan baik. Nah, itu kita bisa menjadi sehat, ya. Uang juga mempengaruhi pelayanan kita. Tidak ada uang kita tidak bisa pelayanan, saudara-saudara. Tapi kalau kita dalam hatinya sudah ingin mau melayani Tuhan, Tuhan itu tiba-tiba buka jalan. Ada uang yang Tuhan sediakan bagi kita.
Saya sama Ibu Lucy terus terang, pada waktu mau datang sini berat sekali, saudara-saudara. Karena lihat tiket pulang pergi 8 juta. Ya. Tapi ya karena saya ingat jemaat yang Tuhan kasihi dan saya juga kasihi saudara-saudara sekalian, sehingga kita harus datang di tempat ini. Pada waktu kita di Bali, Tuhan memberkati kita. Ibu Lucy yang rencana dari Bali dia pulang ke Jakarta, karena dia juga khotbah di Bali dan dia pulang. Tapi akhirnya kita bisa membeli tiket untuk datang di sini. Jadi Tuhan punya cara yang luar biasa dan ajaib untuk memberkati orang yang hatinya cinta Tuhan, hatinya mau melayani Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, ada jalan saja. Tuhan bukakan bagi kita. Dan itu sebabnya kita harus mengalaminya. Saudara, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan bisa memberkati pelayanan kita. Contoh yang lain, misi kerajaan Allah untuk melakukan banyak kegiatan, selamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, itu butuh uang, saudara-saudara. Kita nggak bisa pergi ke kampung, kita nggak bisa pergi ke daerah, ke tempat yang lain kalau tidak ada uang. Sedikit sekali orang yang punya hati, yang mau bayar harga dengan uang sendiri untuk pergi pelayanan di daerah. Bagi orang dunia itu rugi, ngapain? Tapi saya percaya di hadapan Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu semua. Yang percaya, katakan amin. Jadi hal yang paling penting adalah kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap uang yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kalau orang yang cinta uang itu disebut mamon. Saudara, kita tidak bisa menjadikan Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan kita, harus lebih daripada uang sebagai mamon. Tapi banyak orang di dunia ini karena belum mengenal Tuhan, dia lebih mencintai uang daripada Tuhan. Itu sebabnya hari Minggu dia bekerja, hari Minggu dia buka toko. Padahal Tuhan udah bilang pada hari Sabat kita berhenti dari semuanya. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan dan memberkati kita. Oleh sebab memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi orang begitu mati-matian cari uang. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Cien. Duit, money, hepeng. Orang Medan bilang hepeng. Jadi saudara-saudara, kita harus cari Tuhan, bukan cari harta itu yang lebih daripada Tuhan yang menciptakan hidup kita. Jadi yang menyebabkan kejahatan atau dosa bukanlah uang, saudara-saudara. Tapi Alkitab berkata cinta uang itu yang dosa. Jadi kalau kita hari ini cinta uang, kejar uang, maka kita berdosa kepada Tuhan. Martin Luther berkata begini, uang kalau dikejar, dia lari tinggalkan kita. Tapi kalau kita kejar Tuhan, yang sumber punya uang itu, maka uang itu akan datang kepada kita. Yang percaya, katakan amin. Maria ingat ini baik-baik. Jangan kejar uang, tinggalkan pelayanan. Harus kembali dengan segera. Ya, kenapa saya omong Maria? Karena memang dia anak saya. Saya harus bilang sama dia supaya dia ada dan dia dapat menggunakan waktunya untuk Tuhan. Jadi kalau kita tidak cinta uang tetapi memiliki sikap hati yang benar terhadap uang, maka uang justru bisa menjadi alat yang sangat berguna di dalam tangan kita. Nah, mari kita lihat ini. Banyak anak Tuhan yang berhasil dan diberkati berlimpah-limpah dengan keuangan yang sehat, mereka bisa menjadi dampak. Ya, kalau kita diberkati Tuhan dan kita punya keuangan sehat, cukup, akan minum, pakai, kebutuhan kita semua terpenuhi, maka kita juga bisa sisihkan sebagian untuk berdampak, ya, menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan apa yang ada pada kita kepada Tuhan.
Nah, itu sebabnya kita pelajari 3 hal penting daripada seorang janda ini, ya. Yang pertama, hal yang pertama adalah janda Sarfat memberikan miliknya yang berharga. Saya percaya kita semua pasti punya harta sebagai milik yang berharga. Mungkin emas, mungkin anting-anting, mungkin gelang, mungkin uang, mungkin rumah, mungkin mobil, mungkin harta, tanah yang banyak. Apakah kita mati tanah yang banyak itu kubur kita yang sepotong 3 kali 1 meter saja? Tidak. Justru harta yang Tuhan berikan kepada kita, kembalikan kepada Tuhan. Saya rindu sekali sebenarnya. Rumah yang saya tinggal sekarang itu, saya pengen bangun untuk gereja Hope. Tapi masalahnya di samping kiri kanan saya Muslim semua. Jadi susah juga. Ada kerinduan. Ya. Untung memang saya tidak punya tanah yang banyak di Kupang ini. Kalau saya ada punya tanah yang banyak di Kupang, saya akan berikan paling tidak 200 sampai 300 meter untuk Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Karena kita tidak akan bisa membawa harta benda kita ke surga. Tuhan gak perlu itu, Tuhan tidak butuh itu, Tuhan sangat kaya. Ya. Jadi janda di Sarfat memberikan milik yang berharga untuk Tuhan. Mari kita lihat kunci supaya kita mengalami keberhasilan dalam keuangan dan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan pada saat itu sedang terjadi kelaparan. Ya, pada waktu kelaparan sedang terjadi di Israel. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Elia diutus sebagai seorang nabi datang ke Israel. Dan pertama kali Alkitab katakan dia masuk ke pintu gerbang tanah itu, dia menemukan seorang yang bernama janda Sarfat ini. Tiba-tiba Elia berseru kepadanya, minta roti. Janda ini orang miskin, ditinggalkan suami. Tapi zaman sekarang, zaman now, ada janda-janda yang kaya raya. Dia kaya betul janda itu, sebabnya banyak anak-anak muda, umur muda-muda menikah sama janda. Kenapa? Karena apa? Ingin dapat ini uang daripada janda yang suaminya ditinggalin. Saya berdoa anak muda di sini tidak boleh seperti itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi Elia bertemu dengan seorang janda ketika dia sampai ke gerbang kota. Tiba-tiba dia berseru kepadanya, dia meminta roti dari janda itu. Saudara-saudara, janda itu pasti sangat terkejut karena dia belum kenal Elia. Siapa ini Elia? Kok minta makan sama saya? Janda itu menjawab bahwa dia tidak memiliki roti. Hanya memiliki apa? Segenggam tepung. Tepung terigu, tepung beras. Ya. Dan minyak dalam buli-buli. Ini juga hanya untuk makanan terakhir janda ini dengan anaknya. Dan setelah dia makan, maka akan habis. Dia katakan, kami akan mati. Karena tidak ada harta lagi. Janda miskin. Ya. Tetapi saudara-saudara, janda ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia ini. Saudara tahu, dia membuat roti dari segenggam tepung itu dan minyak yang ada. Dan dia berikan dengan tulus hati. Ya. Beri dengan sukarela kepada Elia. Dan memang ini satu tantangan yang berat. Ya. Janda itu mengutarakan kepada Elia permintaan Elia. Tapi Elia mengucap janji kepada janda itu, meyakinkan janda itu, kalau engkau mendahulukan Tuhan, engkau mendahulukan hamba Tuhan, maka keperluanmu yang lain akan Tuhan cukupkan. Yang percaya katakan amin.
kita semua diajarkan kalau kita mencukupkan pekerjaan Tuhan yang sedang dijalankan ini, maka segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, sekecil apapun, ada jaminan yang pasti yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Saya sangat diberkati dengan janda Sarfat ini. Ya, Elia meneguhkan janda itu untuk melakukan apa yang dimintanya, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan janda dan anaknya itu. Saudara-saudara, mendengar perkataan Elia, janda itu melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Elia. Persembahan janda itu diberkati Tuhan, dan Tuhan memelihara hidupnya melewati masa kekeringan. Ya, jadi kekeringan itu kesulitan, sukar, gagal panen, ya. Tetapi Tuhan bisa memelihara janda itu. Itu sebabnya saya mau beritahukan, walaupun kita ditinggalkan suami, kita tetap percaya Allah itu adalah suami kita. Allah itu yang memelihara kita. Allah itu yang mencukupkan segala yang kita perlukan. Jadi kita tetap yakin, percaya kepada Tuhan. Jadi dengar baik, persembahan janda itu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memelihara hidup janda itu. Benar-benar terbukti janji Tuhan digenapi atas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Minyak dibuli-buli dan tepung tidak habis untuk mereka pakai selama-lamanya. Mereka makan tiap hari, tidak habis, tidak habis. Orang kalau masak habis kan habis, ini tidak. Ada lagi minyak, ada lagi tepung, ada lagi minyak, ada lagi tepung. Jadi janda itu ketika dia bertindak betul-betul miracle, betul-betul mujizat Tuhan terwujud dalam keluarga daripada janda itu sendiri. Jadi saya mau beritahukan kepada saudara, hari ini apa yang menjadi milik kita? Mungkin sekecil, ya, karena kita orang sederhana. Tapi kalau kita memberikan dengan hati yang penuh sukacita kepada Tuhan, memberikan yang terbaik sebagai harga yang barang yang berharga menjadi milik kita, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Dan buktinya anak dan janda ini tidak akan kekurangan. Jadi memberikan miliknya yang terakhir, yang apa yang kita miliki kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menggantikannya yang terbaik bagi kita. Jadi dalam keadaan yang kritis itu, Alkitab berkata Elia dia bisa makan juga, janda juga bisa makan, dan anak-anaknya juga bisa makan. Dan mereka hidup melewati berapa tahun? 3 tahun 6 bulan kekeringan dan kelaparan di Israel pada waktu itu. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar ini dan kita mau memberikan apa yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Sampai tugas kita selesai di muka bumi ini. Nah, ini yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk kita bisa mengalami sebuah terobosan. Nah, kalau kita bisa memberikan apa yang menjadi milik kita, seperti janda itu yang disebut dengan financial breakthrough. Itu yang disebut dengan terobosan keuangan dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah kekurangan. Walaupun saya hari ini tidak praktek, tapi saya nggak pernah kekurangan. Saya nggak pernah minta-minta sama anak-anak saya. Maka sekarang anak-anak saya memberkati saya dalam pelayanan dan mencukupkan. Udah tahu Bapak udah tidak praktik, Bapak tidak ada sumber pemasukan, tapi saya masih bisa memberkati orang lain dengan apa yang ada pada saya. Dan itu yang saya lakukan karena saya percaya kalau kita sungguh-sungguh melakukan, terobosan keuangan akan terjadi, terobosan ekonomi kita akan terjadi. Kita tidak akan kekurangan karena Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat yang spesial bagi kita. Jadi terobosan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita kalau kita memberikan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua kita harus mengerti apa tujuan utama Tuhan memberikan berkat bagi kita. Ada tujuannya. Ingat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah berasal
dan itu adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, semua yang kita peroleh hari ini itu milik Tuhan. Itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Dia sumber berkat dalam hidup kita. Ya. Apa yang kita miliki itu semua bukan karena usaha kita sendiri. Karena Amsal berkata kalau kita bekerja dengan sekuat tenaga, banting tulang, pagi, siang, malam, petang. Tapi kalau sumber berkat itu tidak memberkati kita, maka semua yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Jadi apa yang kita punya hari ini itu milik Tuhan. Itu berkat dari Tuhan. Dan kita harus pergunakan untuk Tuhan juga, bukan untuk kita sendiri saja. Ya, berkat bukan uang saja. Berkat juga bicara tentang nafas hidup, saudara-saudara. Ya, berkat juga itu bicara tentang kesehatan kita yang sehat hari ini. Berkat itu bicara tentang harta, uang, dan kepandaian kita. Semuanya adalah pemberian Tuhan. 3 kali saya sebenarnya sudah mati. Sebenarnya saya sudah di rumah Bapa di surga. Sudah di ICU. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan saya hidup 3 kali berturut-turut. Dirawat di rumah sakit. Dan Tuhan masih berikan nafas, itu semua itu adalah pemberian Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu lihat, saya begitu mengasihi Tuhan dan saya pergi kemana-mana. Melayani Tuhan bukan saya pulang bawa uang banyak-banyak. No, saya harus habiskan uang untuk jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya merasa bahwa itu semua anugerah Tuhan. Tuhan kasih bonus usia bagi saya. Saya mau memberikan yang terbaik sampai akhir hidup. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita, ya, menjadi seorang dokter, mendapat banyak pasien, itu bukan karena dokternya yang hebat, itu karena berkat Tuhan. Tuhan kirim berkat untuk dokter itu bisa memeriksa dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Seorang karyawan maupun pengusaha bisa berhasil, itu bukan karena dia, karena Tuhan. Seorang hamba Tuhan bisa melayani Tuhan dengan baik dan mungkin terkenal di mana-mana, bukan karena dia, tapi itu karena Tuhan yang mempercayakan pelayanannya kepadanya. Itu sebabnya semua kita diajarkan jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa bahwa semua milik saya itu ada saya kerja keras. Enggak. Semua itu adalah campur tangan Tuhan, pemberian Tuhan bagi keluarga kita. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita, baik itu keluarga, kedudukan, kekayaan, kesempatan, waktu yang ada adalah milik Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan memberkati saudara dan saya. Dengar baik, tujuan Tuhan memberkati saudara dan saya supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang percaya, katakan amin. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita mengasihi keluarga kita, baru kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga ingin apa yang ada pada kita bisa dipakai untuk memuliakan namanya. Berguna bagi Tuhan. Apalagi bicara tentang amanat ilahi, amanat agung Tuhan. Memenangkan jiwa-jiwa bahwa orang-orang datang ke gereja percaya kepada Yesus. Itu adalah harga yang harus kita bayar untuk kemuliaan Tuhan. Baru Tuhan bisa memakai kita menjadi berkat. Jadi dengar baik, tujuan Tuhan memberkati kita supaya lewat hidup kita, harta kita, kita memuliakan Bapa kita di surga. Yang percaya, katakan amin. Bapa dipermuliakan lewat hidup kita dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Contohnya apa? Alkitab tulis Abraham. Ya, Abraham itu kalau kita baca, dia menanti-nantikan anak perjanjian Ishak itu begitu lama, saudara-saudara. Sarah sudah mati haid, ya, tidak mungkin punya keturunan, punya anak. Tetapi saudara, Abraham punya iman yang luar biasa. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan anak bagi mereka. Dan anak itu akan menjadi generasi penerus. Dan keturunan mereka akan seperti pasir di laut. Dan bintang-bintang di langit. Jadi keturunannya Abraham begitu banyak. Tapi saudara-saudara tidak berhenti sampai di situ.
pada waktu anaknya lahir, menunggu 25 tahun lamanya, Abraham udah umur 100 tahun, baru anak perjanjian itu lahir. Tetapi kalau kita baca dalam Kejadian 21 ayat 22, firman Tuhan berkata begini, maka mengandunglah Sarah, yang melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar dari Alkitab. Ketika Ishak lahir, berarti Allah sudah menggenapi janjinya atas keluarga Abraham. Tapi tidak berhenti di situ. Anaknya mulai besar, Tuhan menguji iman Abraham. Tuhan menguji iman Abraham dengan jalan apa? Tuhan berkata bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Wah, ini anak satu-satunya yang dicintai, dikasih, saudara-saudara. Jadi Tuhan yang memberi, Tuhan meminta. Tuhan menguji kesetiaan daripada Abraham. Tapi Abraham tidak menolaknya, kata Alkitab. Abraham melakukan perintah Tuhan itu dengan baik. Dia bawa Ishak di atas gunung Moria ketika dia mau menikah, mengorbankan Ishak bagi Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang, tengoklah ke belakang. Dan dia melihat ke belakang ada seekor kambing jantan, domba jantan. Dan Tuhan bilang, ambil itulah dan persembahkan untuk aku. Dan itu yang kita kenal Jehovah Jireh, Allah menyediakan tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Masalah jodoh juga Allah sedia tepat pada waktunya. Semua ada di dalam rencana Allah. Semua juga ada dalam aturan Tuhan. Kalau memang hari ini Tuhan belum kasih, nggak apa-apa. Jangan kecewa. Tenang saja. Nanti ada waktu Tuhan berikan kepada anak-anak kita teman hidup yang baik. Kalau kita percaya sungguh-sungguh. Saya dan Ibu Lucy ini, kita 27 tahun untuk Fani bisa dapat teman hidup. Saya harus bersaksi. Kadang-kadang frustrasi juga. 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, tidak ada. Sampai saya ini berpikir begini. Mungkin gereja Hope terlalu kecil. Jadi tidak ada pria ganteng yang datang di sini. Jadi saya udah pikir nih dalam hati. Saya mau omong sama Fani, dia kan punya mobil sendiri. Bisa bawa mobil. Dia wanita karir. Kerja terus. Ya gajinya oke. Saya sampai sudah berpikir begini. Udah kalau begitu kamu pergi gereja di JPCC aja. Itu ribuan orang. Kamu pergi ibadah di sana. Siapa tahu kamu dapat teman hidup. Sampai frustrasi seperti itu. Khawatir seperti itu. Tapi puji Tuhan itu tidak terjadi. Fani dia setia. Ya melayani Tuhan. Dan 7 tahun lama Ibu Lucy sampai udah bilang, aduh kita doa-doa tapi Tuhan gak kasih ya. Saya bilang sabar, ada waktu Tuhan. Jadi ibu-ibu tuh harus sabar untuk anaknya. Kalau kita paksakan. Dari mana dia menikah? Belum tentu yang terbaik. Biar nanti Tuhan kasih yang terbaik. Yang penting kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ada waktu Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Dan Fani mendapat seorang anak gembala sidang. Papanya menggembalakan gereja yang besar. Dengan jemaat yang banyak. Dan Fani jadi calon mungkin gembala nanti di sana. Anak laki-laki ini. Dan Tuhan berikan yang terbaik. Do the best. Cinta Tuhan, melayani Tuhan. Selalu ada. Tiap minggu anak muda ini khotbah dengan luar biasa. Karena Tuhan sekarang pakai generasi muda. Orang-orang tua harus mundur perlahan-lahan sudah. Anak muda harus maju. Yang percaya katakan amin. Tanggal 1 Juni ini kita akan merayakan anak saya dilamar. Jadi mereka udah bilang akan bawa 10 dulang. Jadi Billy harus kembali di sana. Dia juga harus terima salah satu dulang karena adiknya. Jadi
kembali ke sana, ada uang susu ibu, gak ada adat-adat macam-macam. Stop itu adat-adat. Kalau mau menikah, ya kita ikut cara Tuhan saja. Kalau dia Chinese ya memang harus bawa, kasihlah. Uang air susu buat ibunya yang membesarkan dia. Kasih mungkin cincin buat wanita itu atau itu cincin anting, udah. Tentukan tanggal pesta. Tidak ada kumpul, kita tidak ada kumpul-kumpul keluarga. Hanya satu kali kumpul silaturahmi makan aja. Bicara itu tanggal 1 Juni lamaran, tanggal 24 Agustus menikah. Kenapa Fani mau menikah cepat? Karena dia udah usia 32 tahun. Calonnya juga 32 tahun. Karena saya dan Ibu Lucy merindukan gendong cucu. Nimang. Jadi saya bilang cepat. Jadi kita dua punya program tahun 2025. Kita harus sudah gendong cucu. Ya, mungkin bisa cucu dari Billy juga. Jadi sekaligus dua. Wow, luar biasa. Itu cara Tuhan. Itu yang sebuah mujizat. Saya mau beritahukan. Kalau kita berjalan dan kita melakukan sebuah mujizat, maka Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Abraham setia melakukannya, Tuhan memberkati dia dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Ya. Dan saya mau beritahukan, mari kita persembahkan apa yang ada pada kita. Seperti janda Sarfat, seperti Abraham. Tuhan memberikan, Tuhan meminta, dia kembalikan dengan baik. Jadi kita semua yang ada Bapak Ibu di sini, jangan khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Kita harus berdoa kuat, percayakan semua bahwa ke dalam tangan Tuhanlah mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil, orang yang sukses. Ya, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, seperti Petrus juga. Semalaman tidak tangkap ikan, dia ikut Tuhan, perintah Tuhan, dia taat. Dia dapat ikan yang banyak. Karena dia taat untuk menebar jala di tempat yang dalam. Waktu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, itu juga ada anak kecil. Anak kecil yang punya roti pada waktu mereka ikut Yesus, begitu banyak orang ikut Yesus. Itu dia bawa 5 roti, mungkin roti kecil-kecil, 2 ekor ikan, itu dia makan sendiri. Tapi ketika 5.000 orang ada itu, anak itu bilang, jujur, saya punya hanya 5 roti 2 ekor ikan. Dia bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan mengucap syukur dan mengucap berkat. Dan memberi makan kepada 5.000 orang itu. Dan sisanya 12 bakul penuh. Karena dia rela memberikan. Pelipat gandaan terjadi, multiplikasi terjadi kalau kita ada reaksi kepada Tuhan mau memberikan yang terbaik. Apa yang kita punya untuk Tuhan. Ya. Saya mau beritahukan ini hal yang sangat penting bagi kita. Ya, semua milik kita itu dari Tuhan. Dan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah Tuhan mencari orang yang bersedia menyerahkan miliknya yang berharga. Jadi hari-hari ini pada akhir zaman Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang melihat hati orang-orang yang mau mempersembahkan, menyerahkan milik kepunyaannya yang berharga bagi Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan mau memakai kita semua. Kalau kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita. Saudara-saudara, ada satu cerita yang sangat baik, yang saya sangat diberkati adalah Salomo. Salomo ketika dia masih muda, Tuhan angkat dia menjadi seorang raja. Muda sekali. Tetapi Salomo, Alkitab katakan, dia tidak meminta hikmat. Salomo hanya berdoa minta hikmat. Ya, bukan tidak, dia berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Dia tidak berdoa untuk minta dia kaya. Tidak, minta hikmat. Supaya dia bisa menjadi seorang raja, pemimpin yang baik bagi bangsa Israel. Dan Tuhan terkesan daripada Salomo, permohonan Salomo.
Karena dia tidak meminta untuk dirinya sendiri. Kalau orang minta uang, minta harta kan untuk dirinya sendiri toh. Tuhan berkati saya pengen ada uang banyak kan untuk diri kita sendiri. Tapi Salomo minta hikmat. Saya lihat Salomo ini seorang yang luar biasa. Kita bapak-bapak harus menjadi Salomo akhir zaman. Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memang memberikan hikmat kepada Salomo. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan juga memberikan kekayaan kepada Salomo. Tuhan juga memberikan nama yang masyhur kepada Salomo. Kedudukan, jabatan. Dari sini kita belajar Salomo meminta bukan untuk kepentingan diri sendiri saja. Tapi untuk kepentingan banyak orang yang akan dia pimpin. Jadi hari ini saya mau beritahukan, kalau kita berdoa dan minta harta kepada Tuhan dan hanya untuk diri kita sendiri, Tuhan berkati juga. Tapi tidak banyak. Kalau Anda mau supaya Tuhan berkati Anda berlimpah-limpah, maka terus meminta Tuhan berkati aku. Supaya aku bisa jadi berkat bagi orang lain. Maka itu Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Stop, berhenti untuk berdoa untuk diri kita sendiri. Kepentingan diri kita sendiri. Tapi kita berdoa dengan hati, kapasitas hati yang besar. Tuhan, kalau Engkau berkati saya akan memberkati orang lain. Saya akan pakai ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan pakai ini untuk melayani Tuhan. Mungkin sedikit, tapi saya mau memberkati Tuhan. Doa seperti itu doa yang menyentuh hati Tuhan. Doa yang membuat Tuhan membuka tingkap sorga dan mencurahkan berkat bagi kita. Kesaksian terakhir ada Hana. Ya, Hana, Alkitab menulis dia mandul. Ya, Hana mandul. Dia tidak bisa memiliki anak. Alkitab berkata dia sudah berdoa bertahun-tahun, tapi belum juga mendapat anak. Sampai suaminya mengambil istri yang kedua, namanya Penina. Penina tiap harinya mengolok Hana, kamu mandul, kamu gak punya anak. Betapa sakitnya hati Hana. Pedih. Saudara-saudara, dia lari dan dia berdoa menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku anak. Supaya Penina tidak mengolok-olok saya karena saya mandul, tidak bisa menghasilkan keturunan. Saking hatinya pedih, hancur. Pada waktu dia berdoa, tidak pakai suara keluar kepada Tuhan. Alkitab itu dia nyokomatkan dengan Tuhan. Komatkan. Tuhan, diam-diam aja. Dan Tuhan mendengar jeritan hati Hana. Kemudian suaminya keluar dan berkata, Tuhan akan memberikan kamu seorang anak dalam usia tua kamu. Jadi Hana merasa menderita, sedih, sakit hati, sehingga dia berdoa meminta anak kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 1 ayat 11, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini doa yang menyentuh hati Tuhan. Kalau orang-orang yang mandul, dia rajin ke gereja, rajin melayani, Tuhan belum kasih keturunan bagi dia. Dia belajar dari Hana. Berdoa sungguh-sungguh. Dan akhirnya lahirlah seorang anak yang bernama Samuel. Samuel menjadi seorang nabi yang mengurapi Daud, Saul, menjadi raja atas Israel. Tuhan kasih Samuel, Hana bilang, ini kan Tuhan yang berikan. Dikembalikan kepada Tuhan. Samuel dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hatinya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita mau memberikan yang terbaik dalam keadaan kita untuk Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita berlipat kali ganda. Saya sangat yakin
terobosan finansial, terobosan keuangan, terobosan banyak hal dalam hidup kita akan Tuhan kerjakan bagi kita. Dan hidup kita menjadi berarti dan berguna bagi Tuhan, bangsa, gereja, dan negara kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.